Shalom teman-teman sekalian, senang sekali pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan rohnya menyertai setiap kita. Mari kita datang membawa seluruh beban diri kita kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan hidup dan diri kita ke hadapan Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhanlah yang mengundang kita dan Ia hadir bersama-sama dengan kita. Ibadah ini kita mulaikan di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, pencipta alam semesta, pencipta setiap kita, Allah Putra, yang berkorban di atas Kalvari menebus hidupmu dan hidupku. Dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap detik hidup kita. Dalam nama Allah Tritunggal itu, kita datang dan kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Mari kita mau datang menyembah ke dalam hadirat kudus-Nya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamanya.
bersama kita membukanya dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Bentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tolong Tuhan berkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari bersama kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita.
persoalan hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau bersama siapkan hati dan pikiran kita melalui pujian Hanya Kau. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berikan kami hati yang teduh seperti worship yang kami naikkan. Agar Tuhan leluasa untuk berkata-kata pada setiap kami, leluasa menyapa kami dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan Roh Kudus yang menaungi kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, sedap teman-teman. Hari ini kita mau bahas satu hal yang hot banget dan oleh karena itu saya bakal ngomong rada cepet di waktu kita yang pendek ini. So saya ajak teman-teman sekalian kita buka dulu Yohanes 4 ayat 34 ya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, kata Tuhan Yesus, adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada Dia. Satu bagian lagi, yaitu dari Nehemia. Kita baca dari pasal 1 ya. Jadi ketika Nehemia ada di Puri Susan pasal 1, datanglah Hanani saudara-saudaranya dan
Nehemia tanya, gimana keadaan orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan gimana keadaan Yerusalem? Kata mereka, kata Hanani dan orang-orang itu, waduh orang yang di sana tuh hancur, sukar, tercela, tembok Yerusalem terbongkar, pintu-pintu gerbang terbakar. Maka waktu dengar itu Nehemia menangis, berkabung, terus dia berdoa, terus dia gitu pasal 2 dia menghadap raja. Itu dia mau ngomong ke raja, sebelum Nehemia buka mulut, bertanyalah raja kepada Nehemia, mengapa mukamu muram? Gak pernah kamu seperti ini, apa kamu sakit? Kamu pasti punya masalah. Singkat cerita Nehemia curhat apa yang jadi masalahnya dia. Kemudian akhirnya dia pulang, dia ngebangun tembok Yerusalem. Nanti kita bakal lihat detailnya sama-sama. Hari ini ya, kalau kita bicara soal expectation dan reality, kenyataan di lapangan, kita bisa kecewa berat. Kenapa? Apa yang kita pikir bakal lebih baik, ternyata keadaan nggak lebih baik hari ini. Bahkan lebih susah dari waktu sebelumnya. Nah saya mau nanya-nanya teman-teman, apa hiburan kita di rumah? Siapa di sini yang nonton Euro? Ada? Siapa di sini fansnya BTS? Oke. Nah kalau kita lihat konser, kalau kita lihat pertandingan gitu ya, apapun itu, selalu ada 3 jenis orang. Jenis pertama adalah orang yang make things happen. Oke? Kalau ini sebuah pertandingan sepak bola, ada orang-orang yang make things happen. Mereka adalah ke-22 orang yang bermain di lapangan. Mereka adalah wasit garisnya, mereka adalah jurinya, mereka adalah promotornya. Ada tipe pertama orang yang make things happen. Oke? Tapi ada tipe yang kedua, yang lebih banyak lagi daripada orang yang make things happen. Itu apa? Orang yang watching things happen. Orang yang nonton. Oh bagus, bodoh dia, tendang yang bener dong lo. Itu yang nonton paling bisa komentar kan. Itu gede, jumlahnya orang banyak, mungkin sekian juta di dunia ini yang nonton. Yang make things happen sedikit. Terus ada kategori yang ketiga, yaitu orang yang wonder what happened. Jadi kalau lagi ada pertandingan sepak bola, sedikit orang yang make things happen. Yang banyak yang nonton di TV sampai ke Indonesia nonton. Tapi lebih banyak lagi orang yang gak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa sih rame-rame, ada apa sih antrian panjang amat gitu. Ada apa sih, selalu ada 3 jenis orang seperti itu. Nah di tengah-tengah ekspektasi kita, lihat keadaan jadi lebih baik, tapi realitanya gak seperti itu, kita termasuk orang yang mana dari 3 jenis itu? Apakah kita orang yang make things happen? Apa kita orang yang watching? Atau orang yang ketiga, ada apa? Nggak tahu apa-apa misalnya ya, 3 jenis orang. Nah kita tadi lihat ya, kitab Nehemia ini mencatat satu permulaan baru, titik balik dari perjalanan hidup orang Israel. Dulu mereka ikut Tuhan, perjalanan panjang, tapi karena ketidaksetiaan mereka dihukum Tuhan. Yaitu apa? Mereka dijajah Babel. 70 tahun lamanya. Tapi di akhir tahun yang ke-70 Tuhan dengan anugerahnya yang baik kasih mereka janji that you will go home to Jerusalem. Pulanglah mereka. Di bawah pemerintahan Bupati Zerubabel, Imam Ezra, Nabi Hagai. Mereka langsung happy, mereka bangun bait suci. Tapi ingat, waktu itu orang Israel itu sudah tidak tinggal di Yerusalem, Yehuda, enggak. Mereka udah dibuang belasan ribu kilometer jauhnya dari tempat asal mereka, dibuang ke Babel. Pulang sebagian nggak bangun bait suci. Tapi pembangunan mereka cuma jalan beberapa tahun, bubar. Kenapa? Bait suci mereka berhasil bikin, tapi setelah itu dihancurin warga sekitar. Karena mereka tidak punya lagi tembok Yerusalem yang hebat, yang dulu selalu dibangga-banggain itu. Nggak ada lagi. Nah meanwhile di Persia, di Babilonia, ada satu orang juru minuman raja, namanya Nehemia. Tuangin begini nasib jadi tukang bartender. Nah dia kasih minuman buat raja. Cicipin dulu, nah ini enak nih. Kalau nggak enak ya dia bikin lagi minumannya. Itu dia pejabat yang kaya di sana. Satu hari temannya datang si Hanani. Lusuh, sedih. Bro apa kabar bro? Kata Nehemia. Loh kenapa lo? Cerita dong ada masalah apa? Nem, saya baru balik dari Yerusalem, kota leluhur kita. Oh iya, gimana keadaannya di sana? Kacau. Oh iya? Maksud kamu gimana kacau? Kamu tahu kan proyek pembangunan bait suci? Udah jadi bagus? Nggak, udah hancur. Loh kan baru 3 tahun dibangun kan? Zerubabel, Ezra, Hagai semua ke situ. Nggak bisa. Musuh terlalu sengit lawan kita. Tembok kita dibakar. Rakyat kita dibunuh. Pintu-pintu gerbang semua dihancurin.
Gak mungkin deh kita kembali ke masa seperti sebelum ini. Gak mungkin. Nehemia sedih sekali. Sedih sekali. Terus di situ dia seorang pejabat yang kaya yang hidupnya nyaman melakukan satu langkah yang luar biasa. Dia asisten pribadi raja. Dia pegawai kepercayaan raja. Dia taste minuman raja beracun atau enggak. Dia orang kepercayaan. Karena kalau orang mau bunuh raja ya tinggal bayar sogok si Nehemia. Masukin dong nih bubuk-bubuk apa namanya nih. Apa sih buat ngeracun orang di minumannya? Apa namanya? Nah itulah. Nah bener sianida. Itu deh masukin deh ya. Tapi enggak. Dia geser kepentingan dirinya. Dia minta izin sama raja. Dia minta izin. Dan luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan dia yang nyaman itu ya. Dia kembali ke Yerusalem. Dalam 52 hari doang. Mission impossible ini terlaksana. 52 hari itu mustahil dia ngebangun tembok. Ingat, Nehemia bukan bupati, bukan nabi Allah, bukan ahli Taurat. Cuma juru minuman raja, arsitek pun bukan. Dia ngebangun tembok dalam 52 hari. Dan waktu dia mulai ngebangun, terjadi konfrontasi, serangan dari luar. Ada 3 raja sekitar, Sanballat, Tobia, Geshem, yang terus mengejek, menghina, memprovokasi, sampai ngebunuhin orang Israel yang lagi ngebangun. Wah di saat itulah ketika orang Israel mulai bangkit dan membangun, serangan datang. Ketika dia bangkit sadar, saya gak mau seperti realita, saya mau lakukan seperti ekspektasinya Tuhan. Terjadilah serangan. Nah di tengah keadaan makin tertekan, akhirnya firman Tuhan menguatkan disampaikan oleh Nehemia. Pasal 4 ayat 14 berbunyi demikian. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan maha besar, dahsyat. Berperanglah buat saudara-saudara kamu. Untuk anak laki-laki, anak perempuanmu dan istrimu dan rumahmu. Jangan takut terhadap mereka. Ingat Tuhan itu besar. Ayo fight. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Ganbate. Ayo fight. Jangan takut. Karena takut dong. Mereka bukan army. Mereka rakyat biasa diserang oleh 3 raja. Waktu Hanani bilang aduh gak ada harapan di sini. Tapi Nehemia akhirnya ngebangun 52 hari. Akhirnya mereka kerja itu ya. Satu tangan pegang sekop, satu tangan pegang pedang. Sok sak sing sang sing sing sok sak sing sing gitu ya, masak telur sekalian. Semua dikerjakan 52 hari. Tahu nggak mereka bikin apa? Jalanan di atas tembok. Lebarnya 3 meter. Itu kayak jalan tol, satu lajur, 3 meteran itu. Tingginya 10 meter. Lebarnya 7,2 kilometer dalam 52 hari. Luar biasa ya. Lebih cepat daripada bikin jalanan di Rengas Dengklok. Dia bikin semuanya sampai jadi. Dan ketika mereka lihat jadi mereka lihat wow. Ini karya Tuhan. Bisa jadi segede ini. Waktu mereka datang ke situ, mereka buka kitab suci Esra. Memuji nama Tuhan. Semua rakyat berteriak amin, amin. Sambil nangis rakyat yang kerja itu. Ada 50.000 orang yang ikut bersama-sama dengan Nehemia ke Yerusalem. 50.000 orang dari Babilonia jalan kaki 13.000 kilometer jauhnya kembali ke Yerusalem. Sebagian mati di perjalanan, sebagian mati diserang musuh. Akhirnya ngebangun. Lihat gak? Nehemiah is a man with a dream. Nehemia itu orang yang punya mimpi. Apa itu mimpi? Bunda Teresa punya mimpi. Donald Trump punya mimpi. Tapi Nehemia punya satu mimpi yang berbeda. Yaitu bukan mimpinya Nehemia. Tapi mimpinya Tuhan yang diimpartasikan. Mimpinya Tuhan yang disuntikan ke dalam hati Nehemia. Sehingga visi Nehemia adalah mimpinya Tuhan. Nah Tuhan juga taruh mimpinya, isi hati Tuhan ke dalam hati setiap teman-teman dan saya. Ya, kalau kita anak Tuhan ada 2 buktinya. Satu, kita bisa percaya kepada nama Tuhan Yesus. Kedua, isi hati Yesus ada dalam isi hatiku. Itu. Apa yang Yesus lihat tentang dunia ini kita ikut ngerasainnya. Dan kita berkata Tuhan, ladang udah menguning, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Utus aku Tuhan, do something. Loh kenapa banyak orang Kristen gak melakukan mimpinya? Kenapa orang Kristen ya cuma berdagang, ya studi yang pinter, ya cari duit. Begitu aja, khawatir karena duit, khawatir karena jodoh, khawatir karena sekolah. Di mana mimpi Tuhannya? Untuk menjalankan the expectation is not only my expectation, but God's expectation in Jesus Christ. Kenapa? Gini loh teman-teman. Waktu Nehemia balik
ke Yerusalem. Ada 50.000 orang Israel bersama dia yang rela tinggalkan Babel. Bangun Yerusalem yang katanya aduh gak ada harapan di sini susah. 50.000 orang. Tapi tahu gak berapa orang yang stay di Babel tidak mau ikut pulang? Ada yang bisa tebak? 5 juta rupiah? Ada yang bisa tebak? 50.000 banyak gak? Banyak banget. Demo di Bundaran HI aja misalnya 3.000 orang dulu di Jakarta. Udah luar biasa. Ini 50.000 rakyat Israel pulang balik ke Yerusalem. Tapi tahu nggak? Yang stay di Babel yang tidak mau pulang ada 3.350.000 orang. 3.350.000 nggak pulang. Kenapa? Ya mungkin mereka nyaman. Udah punya kerjaan, udah settle, udah punya tempat tinggal, nggak mau pulang. Lah siapa yang mau sih kayak Nehemia dari jabatan GM, waduh GM General Manager, jadi kuli yang dikejar-kejar. Nah itu, siapa yang mau turun begitu? Nah seringkali yang bikin orang tidak mau kerjakan visi Tuhan, meskipun sudah jelas dia anak Tuhan, adalah kenyamanan. Mager, males, gak enak ngerjain visi Tuhan. Tapi kalau dia anak Tuhan beneran, Roh Kudus tidak akan bungkam. Roh Kudus akan terus bilang, ayo fight. Hidup kamu gak gini doang. Kamu bukan orang yang wonder what happened. Kamu bukan orang yang watching. Kamu adalah the doers. Ayo, Tuhan kasih kegelisahan. Kalau kita tahu kisah Pak Ahok. Ngapain dia susah-susah jadi gubernur cari penyakit. Kalau mau kaya gak usah kali jadi masuk begitu amat. Ada hati yang ditanam dari dulu sama Tuhan. Ayo bagi bangsa ini. Ayo lakukan perubahan. Akhirnya berat memang. Tapi dia taat. Tinggalin kenyamanan. Nah teman-teman sekalian, ketika bicara soal ini realita begini dan Tuhan panggil kita untuk ngerjain expectation, bagaimana caranya kita ngebangun mimpi? 1, sensitif terhadap keadaan sekitar. Waktu kita ngelihat sesuatu jangan cuman oh ya udah lihat, tapi peka, oh kayaknya ada tren begini sekarang di TikTok ya. Kenapa ya? Oke, gimana supaya tren ini bisa jadi positif? Gimana supaya ada hal yang fruitful dari sini? Oh sekarang keadaan lagi berat ya. Jadi kita gak fokus ke me, myself and me gitu. And mine. Tapi ngelihat keluar. Ada keadaan apa hari ini. Jadi waktu kita main medsos. Waktu kita browsing. Waktu kita baca Line Today kalau ada yang masih baca. Perhatikan ada needs apa di luar sana. Yang mana Tuhan bisa ngomong. Nak ayo kerjain itu yuk. Ayo jadi counselor yuk. Yang kerjain itu. Ayo jadi designer yuk. Ayo jadi ahli math yuk. Ayo jadi leader yuk. Ayo jadi apapun. Fashion design. Jadi orang yang dengerin cerita orang lain. Terus sampai akhirnya kita ini minta Tuhan tolong pakai aku. Aku mau kerjain hal itu. Karena apa? Yang kedua. Ketika kita sambut visi Tuhan. Tuhan bukain jalan. Lah kita bilang gue gak sanggup. Gak punya duit. Gak punya kemampuan. Gak punya umur. Gak mungkin gue bisa lakukan itu. Jangan salah. Ketika kita sambut visi Tuhan, Tuhan bukain jalan selebar-lebarnya. Tadi kita baca Nehemia. Dia mau ngomong ke raja minta izin cuti buat ngebangun. Tapi sebelum Nehemia buka mulut ya, raja udah bilang kenapa mukamu muram. Itu tidak pernah terjadi. Hal yang tidak lazim. Raja yang separuh dewa nanya ke karyawan, kenapa mukamu muram. Care banget. Di zaman sekarang kita ada apa namanya nih ya, emansipasi nih, kesetaraan. Dulu gak ada. Kalau muka muram kamu cari mati. Paling begitu aja. Ada gak di antara kita yang ngomong kepada asisten rumah tangga, si mbak di rumah kita, mbak, lagi ada masalah ya. Kok mbak kelihatannya bete sih? Cerita dong sama aku. Enggak kan, jarang kan. Kecuali kamu lebih dari kecil emang dibesarin sama si mbak ketimbang sama mama sendiri. Mungkin. Tapi selebihnya jarang gitu loh. Ini ajaib. Dan bukan berhenti di situ. Raja itu provide kayu dan surat jalan. Nehemia gak bisa. Provide kayu, dia gak punya uang, dikasih kayu, dikasih segala macam kebutuhannya. Di tiap ketemu raja, di tiap perbatasan ada surat, ada material pembangunan. Tuhan bukain jalan selebar-lebarnya. Dan ketiga, jadi satu gue bilang ya, satu adalah sensitif terhadap keadaan sekitar. Apa yang kebutuhannya apa? Sensitif. 2, waktu kita sambut visi Tuhan, Tuhan buka jalan. Catat ya, 1, sensitif, peka. What's happening right now? Oke, gue masih wonder what happened. Ayo kita melangkah jadi orang yang watching sekarang. Kalau kita ada di lingkaran yang ketiga, cuma wonder doang. Ada apa nih? Maju ke lingkaran kedua, watching. Look carefully, watch carefully. Tapi setelah itu
Waktu kita nyambut visi Tuhan, Tuhan buka jalan. Masuk ke arena permainan. Jadi orang yang make things happen dari hal yang kecil-kecil dulu. You know the world is flat dengan online. Do something on online platform dulu misalnya ya. Dan itu kita mulai masuk, ada tantangan, ada. Tapi Tuhan bukain jalan. Dan ketika tantangan jadi semakin berat, yang ketiga, bersatulah. Kolaborasi sama orang lain. Ini bukan proyek gue, Denny, hebat. Enggak, ini proyek kerajaan Allah kok. Ingat kata-kata Tuhan Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan pekerjaanku, pekerjaannya. Nyanya tuh dia, huruf besar, Bapa. His work. Itu adalah tugasku. Bersatu. Nah tadi di sini Nehemia catat. Waktu mulai ada tantangan. Mereka pakai tombak, panah, perisai, baju zirah sambil kerjakan pertukangan. Kerjain itu. Ketika udah darurat semuanya, kumpul semua. Keluarin pedang. Oke aman. Gosok tembok lagi. Kerjain lagi, bangun batu lagi. Sampai luar biasa itu ya jadi itu. Pintu gerbang ini, pintu gerbang itu, tembok. Terus dibangun terus. Nggak berhenti. Nah itulah keadaan mereka. 3, sensitif terhadap keadaan sekitar. Jangan cuma jadi orang yang wonder tapi mulai watching. Setelah watching yang kedua, make things happen. Ketika kita sambut visi Tuhan, maksudnya mulai ngelangkah, Tuhan buka jalan. Yang ketiga, ketika ada masalah, ayo bersatu, make things happen. Nah teman-teman sekalian, selalu sangat sedikit jumlah orang yang akhirnya dalam hidupnya ini berani untuk make things happen. Padahal itulah panggilan yang Tuhan kasih dalam hati anak-anaknya. Fight. Don't just sit there. Ya hidup ini tidak seperti yang kita inginkan. That's why Tuhan kirim kita lahir di generasi ini. Untuk mengerjakan sesuatu. Waktu berat, waktu down atau memundur. That's why we need one another. We need our besties. Untuk bantu, untuk sama-sama kuatin kita. Kalau teman-teman di sini pengguna TikTok. TikTok itu punya sejarah yang panjang. Sampai sekarang, tahu nggak ada berapa apps yang sudah di-download, apps TikTok yang sudah di-download di seluruh dunia? 2 miliar. Gila ya. Penduduk dunia itu 7 miliar. 2 miliar pakai TikTok. Dan ceritanya tuh panjang. Mereka dulu bikin satu apps, ini dari China, namanya Musical.ly. Apps ini tuh buat orang lip sync, nyanyi-nyanyi kayak zaman Marsyanda dulu dikatain orang, kamu kok begini ya gitu gara-gara nyanyi-nyanyi lip sync. Tapi itu kan kemudian populer pakai Musical.ly. Terus ada satu apps lagi tuh yang masuk lagi namanya apa ya? Lupa sih, ada satu apps lagi dari China juga. Tapi 2 ini gak laku. Dia ke download cuma sekitar berapa gitu. Nah akhirnya mentok, mereka bergabung tuh ya, ada 2 perusahaan bikin TikTok. Dan keluarin dana $1 billion. 1 miliar US dollar. Artinya berapa? 15 T kali ya. Salah gak saya matematikanya? Tolong dikoreksi kalau salah ya. 1 miliar US dollar di tahun 2017, 4 tahun lalu. Mereka gempur pasar, keluarin market segitu. Sampai akhirnya meledaklah TikTok itu di Juli 2020. Nah meledak sampai di download sebanyak 2 miliar download. Tapi nggak berhenti di situ. Ditutup dulu. Di Indonesia sempat ditutup juga, di ban, nggak bisa di-download. Di Amerika juga, di Hong Kong juga. Waduh, appsnya udah maju, dana, duit udah dibakar gitu banyak, tiba-tiba di-blok, nggak boleh dipakai. Karena takut datanya diambil sama pemerintah China, katanya gitu isunya kan. Apa yang mereka lakukan? Mereka kerjasama sama Los Angeles. Diangkatlah seorang director, CEO TikTok itu, namanya Kevin Mayer, ada di Los Angeles. Office-nya. Jadi pusatnya ada di Amerika. Dan mereka janjikan segala satu perubahan. Lihat nggak? Badan yang duniawi saja. Yang mengejar influence, yang mau kasih message pada dunia. Tantangannya banyak. Jangan pikir kita Kristen, semuanya akan lancar. Akan ada tantangan. Tapi jangan takut. Ingat 1, sensitif pada keadaan sekitar. 2, sambut visi Tuhan. Tuhan buka jalan. TikTok yang duniawi aja kok bisa jalan terus sampai sekarang. Apalagi Tuhan yang maha besar nih kan doanya kan ya. Tuhan engkau yang maha besar. Nehemia 4 ayat 14. Jangan takut, ingatlah kepada Tuhan. Almighty God. Ingatlah kepada Tuhan. Dan ketika ada tantangan bersatu. TikToknya diceritakan, dia bersatu Musical.ly. Ada apps lain dia bersatu bikin untuk melayani sama-sama. So guys, simpulannya apa? Ada 3 jenis orang di dunia ini. Ada orang yang make things happen. Ada orang yang watching.
things happen. Tapi ada orang yang hanya wonder things happen. Which one are you? Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang pekerja kerajaan Allah yang membangun tembok seperti Nehemia. Kuatkan hati kami dan mulai hari ini berikan kami kepekaan. Supaya kami tahu bagaimana kami harus membangun kerajaan-Mu. Bagaimana kami harus melayani-Mu. Jauhkan kami dari godaan hidup yang comfort, dan jabatan, dan kekayaan, dan manja. Tapi jadikan kami orang yang mau berpikir, God, I want to make things happen. Use me. Siapa yang mau berkata begitu pada saat ini? Saya undang untuk taruh tangan di dada. Mungkin kita bilang, Tuhan saya gak bisa apa-apa, saya gak punya pengalaman, bahkan orang gak mandang saya. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, ini aku. Seperti Nehemia. Aku akan minta izin raja, aku akan berusaha. Ini aku, taruh tangan di dada sebagai simbol. Lord, hidupku bukan cari duit, bukan cari enak, tapi merealisasikan ekspektasinya Allah. Pekerjaanku, makananku, ialah melakukan kehendak Bapa. Siapa yang berdoa demikian, taruh tangan di dada dan ambil waktu buat berdoa secara pribadi pada Tuhan. Nanti saya akan pimpin doa buat kita sekalian. Bapak, inilah anak-anak-Mu, inilah hamba-Mu. Orang yang lemah, tapi mau belajar, ambil baby step of obedience. Ini kami komunitas-Mu, bangkitkan jiwa kami yang lesu. Kuatkan tangan kami yang lemah, tegakkan kaki kami yang bengkok. Agar kami siap melayani generasi ini dengan segala kreativitas dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Karena makanan kami adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Demi nama Tuhan Yesus, ini aku. You are free to use me. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada penginjil Dani Gamadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan pada saat ini kita akan datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan beberapa pokok doa untuk kita bisa doakan buat komunitas kita, buat diri kita sendiri juga. Mari saat ini kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu cukup dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, kami kuat menghadapi masa-masa ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Engkau yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah yang paling mengerti dengan kebutuhan kami. Kami datang Tuhan untuk menyerahkan beban hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong kami supaya kami mendapatkan hikmat dari Tuhan. Agar kami bisa menentukan pilihan-pilihan hidup kami. Pilihan-pilihan kemana kami harus menyerahkan CV kerja kami. Kami harus melamar pekerjaan. Berapa lama Tuhan kami harus menunggu interview. Berikan kami pengharapan dalam Tuhan. Sehingga Tuhan di masa-masa ini, meskipun di masa-masa yang sulit, kami tetap bisa melihat kepada Tuhan. Dan kami bisa percaya bahwa Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya termasuk pekerjaan kami tepat pada waktunya. Dan kami bersyukur Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah bisa diterima kerja di masa-masa ini. Kami tahu semuanya karena campur tangan Tuhan, kami dapat memperoleh pekerjaan dengan baik dan kami juga bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Semua karena pekerjaan Tuhan. Dan saat ini kami datang juga kepada Engkau, kami menyerahkan khususnya untuk setiap kami, keluarga kami, teman kami, rekan-rekan kami yang sedang terpapar COVID-19. Kami berdoa Tuhan, di tengah situasi yang sangat tidak menentu ini, bahkan seringkali kami merasa hal ini terlalu menakutkan bagi kami. Kami datang kepada Engkau, kami mempercayakan hidup kami dan kondisi setiap keluarga, teman, dan rekan-rekan kami yang terpapar COVID ini. Kami berdoa Tuhan campur tangan,
Tuhan berbelas kasihan, menyediakan obat, tenaga medis yang bisa menolong setiap keluarga, rekan dan teman-teman kami untuk bisa pulih dari COVID ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri juga yang bisa memberikan kami pengharapan yang tidak pernah putus kepada Tuhan. Karena di masa-masa ini Tuhan, kami sulit sekali untuk melihat ada hal-hal yang baik. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kami mampu Tuhan bisa melihat beyond, melihat melampaui Tuhan dari kondisi ini. Ini doa kami Tuhan kepada Engkau, kiranya Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya dan menjawab sesuai dengan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau menyatakan iman kita dan kita mau berubah menjadi lebih baik setiap hari bagi Dia. Kita bersyukur untuk ibadah yang telah kita lakukan bersama-sama. Kita percaya Tuhan boleh ada dan memberkati setiap kita. Mari kita saat ini bangkit berdiri, kita membawa seluruh diri kita. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bukan hanya melakukan sebuah aksi fisik, tetapi kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, mari kita mengakhiri dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, anak-anak muda yang telah Engkau tebus. Biar kami bersinar bagi Tuhan, kami hidup bagi Tuhan. Kami juga mengalami berbagai macam pergumulan sama seperti orang-orang yang lain Tuhan. Tapi kami dimampukan berkemenangan oleh karena Allah Roh Kudus yang senantiasa memegang hidup kami, yang memegang tangan kami, yang berjalan bersama dengan kami. Dan anugerah-Mu Tuhan Kau curahkan dengan limpah di dalam hidup setiap kami setiap hari. Di dalam anugerah-Mu itulah kami saat ini berdiri dan kami mohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan mampukan kami hidup bagi Engkau, hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami membawa hati kami, mengarahkan hati kami dan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan.